Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nur Hasanah, NIM D2019 5075. Di sini saya akan mempresentasikan masa neonatal. Masa neonatal ialah masa permulaan atau periode awal keberadaan individu dan bukan sebagai parasit di dalam tubuh ibu. Masa neonatal juga merupakan periode yang tersingkat dari semua periode perkembangan, dimulai dari kelahiran dan berakhir saat bayi usia 0 atau baru lahir sampai kurang lebih 2 minggu. Adapun ciri-ciri masa neonatal adalah sebagai berikut. Yang pertama, periode tersingkat. Masa ini merupakan periode tersingkat dari seluruh periode perkembangan, karena dimulai dari kelahiran dan berakhir ketika bayi berusia 2 minggu saat melepasnya tali pusar. Dari kriteria fisiologis, saat bayi kembali gemuk setelah kehilangan berat badan. Yang kedua ialah terjadi penyesuaian radikal. Penyesuaian diri yang radikal terjadi pada kelahiran itu normal, tapi tetap merupakan gangguan perkembangan yang dimulai saat pembuahan, merupakan peralihan dari lingkungan rahim ke dunia luar, atau dapat dikatakan sebagai bentuk penyesuaian yang radikal karena lingkungan yang dihadapi setelah dia dilahirkan sangat jauh berbeda dengan lingkungan sebelumnya. Yang ketiga, masa terhentinya perkembangan dan pertumbuhan. Terhentinya perkembangan artinya pertumbuhan dan perkembangan pesat yang terjadi selama periode prenatal tiba-tiba terhenti pada saat kelahiran, yang pasti terjadi kemunduran berat badan. Akan tetapi nanti akan membaik. Masa ini pertumbuhan dan perkembangan berhenti untuk sementara karena individu sedang menghadapi tugas berat, yaitu penyesuaian diri. Yang keempat ialah pendahuluan dari perkembangan selanjutnya. Ketika baru dilahirkan, individu hanya memiliki kemampuan yang sangat sedikit, yang terbatas pada kemampuan instintif. Seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya, beberapa kemampuan mulai berkembang, misalnya kemampuan untuk melihat dan mendengar. Yang kelima, periode yang berbahaya. Bagi perkembangan fisik dan psikologis bayi, fisik ibu harus melakukan penyesuaian diri. Penyesuaian ini terbentuk sikap dari signifikan persen terhadap si bayi. Penyesuaian diri merupakan pekerjaan berat bagi bayi neonatal yang kemampuannya masih sangat terbatas, terbukti dengan tingginya kematian pada masa ini. Pembagian masa neonatal ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, periode pertunata atau kelahiran kurang lebih 15-30 menit setelah lahir. Periode pertunata ini ialah periode yang bermula dari keluarnya janin dari rahim ibu dan berakhirnya setelah tali pusar dipotong. Sampai hal ini selesai dilakukan, bayi masih merupakan pascamatur di lingkungan luar tubuh ibu. Yang kedua, periode neonata. Periode neonata adalah periode dari pemotongan dan pengikatan tali pusar sampai sekitar akhir minggu kedua dari kehidupan pascamatur. Ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan periode lain, tetapi ada yang muncul dalam bentuk yang berbeda selama masa bayi neonatal atau bayi yang baru lahir. Berikut ini adalah 5 ciri-ciri yang paling penting dari periode bayi. Yang pertama, masa bayi neonatal merupakan periode yang tersingkat dari semua periode perkembangan. Yang kedua, masa bayi neonatal merupakan masa terjadinya penyesuaian radikal. Yang ketiga, masa bayi neonatal merupakan masa terjadinya perkembangan. Yang keempat, masa bayi neonatal merupakan pendahuluan dari perkembangan selanjutnya. Dan yang kelima, masa bayi neonatal merupakan periode yang berbahaya. Kondisi yang mempengaruhi penyesuaian diri pada kehidupan pasca natal.
Banyak kondisi yang mempengaruhi keberhasilan bayi untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan pasca natal. Kondisi terpenting antara lain seperti yang ditunjukkan oleh hasil riset, jenis lingkungan pranatal, jenis persalinan dan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan persalinan, lamanya periode kehamilan, sikap-sikap orang tua, dan perawatan pasca natal. Kondisi pertama yang mempengaruhi jenis penyesuaian diri yang dilakukan bayi pada kehidupan pasca natal adalah jenis lingkungan pranatal yang dialaminya. Penyesuaian diri bayi neonatal. Yang pertama, perubahan suhu. Di dalam rahim suhunya tetap, sedangkan di luar rahim suhunya tidak tetap. Yang kedua, bernapas. Saat tali pusar diputus, bayi mulai harus bernapas sendiri, menghisap dan menelan. Yang ketiga, pembuangan. Alat-alat pembuangan bayi mulai berfungsi segera setelah dilahirkan. Sebelumnya pembuangan dilakukan melalui tali pusar. Yang keempat, berkurangnya berat badan karena adanya kesulitan untuk menghisap dan menelan. Yang kelima, perilaku yang tidak teratur. Pada hari pertama atau kedua pasca natal, semua bayi menunjukkan perilaku yang relatif tidak teratur, seperti ketidakteraturan dalam bernapas. Bahaya-bahaya perkembangan masa bayi neonatal. Bahaya bagi bayi dapat berupa bahaya fisik dan psikologis atau keduanya. Pada tahun pertama, bahaya ini fisik cenderung lebih banyak dan lebih parah daripada bahaya psikologi. Pada tahun kedua, terjadi sebaliknya. Kedua merupakan bahaya yang serius, sehingga sedapat mungkin harus dicegah. Segala sesuatu harus dilakukan untuk memperkecil intensitasnya. Jika bahaya itu terjadi, menurut Harlock, pada beberapa bahaya dalam perkembangan bayi sebagai berikut. Yang pertama, bahaya fisik. A. Kematian. B. Kematian ranjang. C. Penyakit. D. Kecelakaan. E. Kurang gizi. D. Dasar menjadi gemuk. Yang kedua, bahaya yang umum dalam membentuk kebiasaan fisiologis. A. Kebiasaan makan. B. Kebiasaan tidur. C. Kebiasaan buang air. Yang ketiga, bahaya psikologis. A. Berbicara. B. Emosi. C. Sosial. D. Moralitas. E. Perkembangan kepribadian. F. Bermain. Refleks pada bayi. Yang pertama, refleks anak menusuk atau refleks bayi. A. Refleks moro atau peluk, menghilang kurang lebih 4 bulan. B. Refleks mencium-cium, pipi atau mulut, menghilang kurang lebih 6 bulan. C. Refleks isap atau oral, menghilang kurang lebih 6 bulan. D. Refleks genggam atau Darwin, menghilang kurang lebih 6 bulan. E. Refleks Babinski, genggam kaki, menghilang kurang lebih 6 bulan. Yang kedua, refleks permanen. A. Refleks urat Achilles. B. Refleks urat lutut atau patellar. C. Refleks pupil. Tugas perkembangan masa bayi. Yang pertama, semua bayi diharapkan belajar berjalan. Yang kedua, memakan makanan padat. Yang ketiga, sedikit mengendalikan alat pembuangan. Yang keempat, mencapai stabilitas fisiologis dengan baik, lapar dan tidur. Yang kelima, belajar dasar berbicara. Yang keenam, hubungan emosional dengan orang tua dan saudara kandung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.